Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 2.1 Pembelajaran Diferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Kusma Lestari, CGP Angkatan 11 dari SMKN 1 Semen, Kabupaten Kediri. Aktivitasku pada modul 2.1 diawali dengan mengerjakan soal pretest. Modul 2.1 di LMS. Hari berikutnya belajar mulai dari diri tentang pembelajaran diferensiasi. Kegiatan selanjutnya adalah diskusi pada ruang kolaborasi 1 dan 2 dengan dipandu fasilitator yang membuat pemahaman kita terkait pembelajaran diferensiasi semakin jelas dan baik. Dilanjutkan dengan elaborasi bersama instruktur serta pembuatan modul diferensiasi sebagai pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual. Pada kesempatan ini, modul refleksi yang saya gunakan adalah 4C, connection, challenge, konsep, dan change. Untuk connection, apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai CGP? Challenge, adakah ide, materi, pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktek baik yang Anda jalankan selama ini? Konsep, ceritakan konsep utama dan penting yang Anda pelajari untuk terus dibawa selama menjadi CGP atau setelah menjadi GP. Change, apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi ini? Connection. Materi modul 2.1 adalah cara memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran diferensiasi. Hal ini sangat membantu saya sebagai seorang CGP, di mana salah satu peran guru penggerak adalah memimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat pada murid. Dalam implementasi pembelajaran diferensiasi di kelas, saya dapat mengembangkan nilai-nilai guru penggerak yang saya miliki, meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Challenge. Sejauh saya belajar modul pembelajar berdiferensiasi ini, ada beberapa hal positif dari penerapannya yang ternyata berbeda dengan praktik baik yang saya lakukan selama ini. Hal-hal tersebut antara lain, selama ini saya mengira bahwa memberi soal lebih banyak pada murid yang jauh lebih cepat selesai mengerjakan soal, berarti saya telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata tidak. 2. Saya mengira bahwa mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kecerdasannya dan memberi treatment berbeda sesuai tingkat kecerdasannya adalah pembelajaran diferensiasi, dan ternyata tidak. 3. Setiap murid mendapatkan pembelajaran yang sama secara konten. Ternyata salah. Konsep-konsep penting yang dalam penerapan pembelajaran berdiferensi yang akan saya pelajari lebih dalam lagi untuk perbaikan pembelajaran antara lain 1. Pembelajaran yang berpusat pada murid, artinya pembelajaran yang direncanakan dengan cermat dan strategis berdasarkan upaya memahami murid secara utuh sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Strategi pembelajaran berdiferensiasi meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk yang dibedakan sesuai analisa kebutuhan belajar murid. 3. Penilaian berjenjang, di mana guru melakukan asesmen berdasarkan kemampuan murid. Change. Setelah mempelajari modul ini, saya merefleksi diri yang ternyata belum memahami dan menerapkan sepenuhnya pembelajaran berdiferensiasi di kelas, sehingga belum bisa mengakomodir berbagai kebutuhan belajar murid saya. Untuk kedepannya, perubahan pembelajaran yang akan saya terapkan adalah 1. Melakukan asesmen diagnostis untuk mengetahui, menganalisis, dan memetakan kebutuhan murid. 2. Melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk sehingga mampu mengakomodir kebutuhan belajar murid. 3. Saya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.
4. Melakukan manajemen kelas yang efektif dan melaksanakan penilaian yang berkelanjutan. Demikianlah tadi jurnal refleksi dwi mingguan yang saya buat. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.